Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya baik-baik ya. Ya, shalom semuanya. Kita jumpa lagi ya Kak ya. Di ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Seneng gak Kak? Pastinya senang dong Kak Retno. Ada di rumah juga pastinya senang dan bersuka cita ya Kak ya. Meskipun di rumah aja, tetapi tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Kak Retno yang bawa kita berdoa. Ya, yuk adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kakak yang akan membawa kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan saya dan juga teman-teman semua. Saat ini Tuhan, saya mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan saya juga mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan tolong saya dan teman-teman semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, Kakak Valda mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri. Ya, kita akan menyanyi ya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita bersuka cita karena sukacita melimpah untuk kita semua. Iya, Tuhan Yesus memberikan kita sukacita sehingga kita senantiasa memuji nama ya Kak ya. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sukacita Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir di dalammu. Mengalir di dalammu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, puji Tuhan, kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya Kak Retno. Iya, dan juga kita sebagai anak Tuhan Yesus harus juga berani tampil beda Kak. Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita dan harus kita menjadi
berkat. Iya, bagi teman-teman kita yang lain ya Kak ya. Iya. Ya. Yuk adik-adik, Kakak ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau kembali memuji nama Tuhan. Aku berani tampil beda. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu kekuatan Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, ketemu lagi ya bersama dengan Kak Agung. Lama kita tidak bertemu ya. Hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum itu, Kak Agung mau ngetes dulu untuk ayat hafalan yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Dari mana coba? Ya, betul. Dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Ada yang sudah hafal? Bagaimana bunyinya? Oh iya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oh iya. Udah pada pinter semua ya menghafal ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengar sebuah cerita. Nah, ceritanya apa? Ini ada seorang gembala domba. Siapa tahu domba itu apa? Ya, domba itu temannya kambing ya. Nah, kalau domba punya bulu, kalau kambingnya nggak punya bulu. Nah, kita akan lihat cerita tentang seorang gembala yang mempunyai banyak sekali domba. Berapa jumlahnya? Wah, ratusan pokoknya. Ya, kita saksikan dulu ya.
Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Ya, lah tadi sudah kita bersama-sama melihat cerita tentang seorang gembala domba. Gimana ceritanya? Wah, seru ya. Dia mempunyai berapa? 100 ekor domba. Dia kerjaannya apa? Tiap pagi menggembalakan dombanya ke padang rumput. Nah, suatu hari waktu menjelang sore, menjelang malam, dia memasukkan dombanya. Setelah dihitung jumlahnya berapa? 99. Berarti masih ada berapa yang hilang? Ada satu ekor yang hilang. Hilangnya di mana? Akhirnya gembala itu mencari domba itu. Ternyata domba itu jatuh di dalam semak berduri. Akhirnya gembala itu turun dan menyelamatkan satu ekor domba yang tersangkut di semak duri. Semak duri itu adalah tanaman yang mempunyai duri. Jadi kalau tersangkut di situ pasti apa? Robek ya, robek dan berdarah. Nah, gembala itu mengangkatnya, tangannya sini gimana? Luka ya, kalau kena duri pasti luka. Nah, demi satu ekor domba, dia mau berkorban sampai turun, mengambil domba itu dan mengembalikannya ke kandangnya. Akhirnya dibawanya, digendongnya domba itu, terus dikembalikan lagi ke mana? Ke kandangnya. Apa yang terjadi? Wah, pemilik itu senang ya karena dombanya yang hilang sudah ketemu. Nah, dan mereka mengundang tetangga untuk mengucap syukur atas ketemunya domba itu. Nah, dan mereka mengadakan sebuah pesta. Dari cerita ini apa yang kita dapat ambil pelajaran? Cerita ibarat gembala ini adalah digambarkan sebagai siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala siapa? Gembala kita. Kira-kira tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa yo? Siapa yang tahu? Oh ya, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yaitu untuk menyelamatkan manusia dari mana? Ya, dari dosa. Jadi seperti gembala tadi
Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, mengangkat manusia dari dosa. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di Lukas. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke 10 ya, ayatnya yang ke-10. Apa bunyinya? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, apa maksudnya di situ? Sebab anak manusia, yang dimaksud anak manusia tadi siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kira-kira siapa yang hilang itu? Oh ya, pintar. Yang hilang itu adalah manusia yang berdosa. Kira-kira adik-adik termasuk yang hilang apa bukan? Nah, kalau adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dulu adik-adik belum percaya, berarti adik-adik termasuk adalah domba yang hilang. Akhirnya ditemukan oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya diselamatkan. Nah, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, apa yang akan kita lakukan? Ya benar ya. Kita harus memberitakan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada teman-teman yang belum mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus. Supaya teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus apa? Percaya juga dan diselamatkan. Kasihan ya mereka nanti kalau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus nanti kemana? Oh iya, ke neraka ya. Nah, kalau yang sudah percaya seperti adik-adik semua, apa di sini ada yang belum percaya sama Tuhan? Oh, sudah percaya semua, ya sudah menerima Tuhan ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti adik-adik ada jaminan bahwa nanti akan hidup di mana? Hidup kekal. Hidup kekal itu di mana? Hidup di surga. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi tugas kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Itu tadi, mengajak teman, ya kan? Tetangga, saudara, mungkin kakak ya, atau mungkin ayah ibu yang belum percaya kepada Tuhan, kita ajak supaya mereka boleh dapat percaya. Kalau percaya berarti mendapat jaminan hidup kekal. Seperti gembala tadi rela mencari satu. Misalkan dombanya kan tadi 100 ya, yang hilang cuma 1, dia rela. Kalau kita mau nggak mencari satu? Padahal gelap, ya kan? Zaman dulu kan gelap, nggak ada penerangan, nggak ada lampu, ya kan? Dia mencari, terdengar suara domba yang wah, dombanya tersesat. Akhirnya dia menolong, dia berkorban. Seperti Tuhan Yesus juga berkorban bagi kita, mati di mana? Di kayu salib. Dia berdarah. Tuhan Yesus sama. Tuhan Yesus juga berdarah, mati di kayu salib untuk menebus kita. Ya, gimana? Siap untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada teman dan saudara kita? Siap ya? Siap, kita harus siap. Jadi Lukas 19 ayat 10 tadi bunyinya gimana? Ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kita bersama-sama akan berdoa, nanti Kak Agung akan memimpin dalam doa ini supaya kita berkomitmen, supaya kita bisa memberitakan Yesus kepada teman-teman kita yang belum mengenal Dia. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama, telah kami dengar bersama, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kami yang sungguh baik. Engkau mencari dan menyelamatkan anak-anak-Mu yang hilang, yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan, terima kasih atas karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh dapat percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh dapat memberitakan firman-Mu, menceritakan
Tuhan Yesus kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya teman-teman kami, saudara kami boleh dapat mengenal Engkau dan boleh mendapatkan jaminan hidup kekal Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mampu memberitakannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami selanjutnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan akan menolong dan membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat hafalannya masih tetap ya di 1 Korintus 1 ayat 18. Nanti tolong dihafalkan. Nanti seperti biasa direkam di HP dan dikirim ke Kak Retno. Nah, untuk hal ini ibadah kita selesai. Jangan lupa ingat di rumah selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak supaya kita tetap sehat dan besok minggu depan bisa kembali lagi beribadah bersama-sama di online nanti ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.